Halo, perkenalkan nama saya Helkia Pasca Permana dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan bagaimana usaha budidaya tanaman pangan kacang hijau. Untuk menanam kacang hijau terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan. Yang salah satunya adalah tanahnya. Untuk syarat tanahnya harus bertekstur liat, berlempung dan banyak mengandung bahan organik, aerasi dan drainasenya yang baik. Untuk struktur tanah gembur, itu pH-nya atau keasamannya itu harus 5,8 atau 7,0, lalu optimalnya adalah 6,7. Selain tanahnya, kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan atau alamnya. Untuk curah hujan optimalnya adalah 50-200 mm per bulannya. Temperaturnya sekitar 25 derajat sampai 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara minimal 50-80% dan cukup untuk mendapatkan sinar matahari. Sekarang kita masuk ke pengelolaan tanah. Jika tanahnya atau lahannya bekas tanaman padi, mungkin sawah gitu ya, untuk menanamnya harus melakukan penyiapan lahan yang baik dilakukan sebelum ditanam. Dan untuk pada tanah bertekstur ringan tidak perlu lagi dilakukan pengolahan tanah. Pada lahan kering atau tegalan, pengolahan tanah dilakukan intensif, dibersihkan dari rumput hingga dicangkul hingga tanahnya gembur. Pemberian mulsa jerami juga sebaiknya diperlukan agar dapat menekan pertumbuhan gulma, mencegah penguapan air, dan serta memperbaiki struktur tanahnya. Setelah tanahnya dikelola dengan baik dan lingkungan alamnya juga mendukung, kita masuk ke waktu tanamnya. Untuk waktu tanam di lahan bekas sawah tadi atau lahan bekas padi, tanaman kacang hijau ditanam pada musim kemarau setelah padi. Sedangkan di lahan tegalan dilakukan pada awal musim hujan. Untuk cara tanamnya sederhana, benihnya ditanam dengan cara tugal dengan jarak 40 cm x 10 cm atau 40 cm x 15 meter, 15 cm. Tiap lubang diisi 2 biji. Untuk pada lahan sawah bekas tanaman padi tidak perlu dilakukan pemupukan lagi. Kalau pada lahan kering diperlukan pemupukan dengan NPK. Atau dapat juga menambahkan pupuk organik seperti pupuk kompos, pupuk kandang untuk meningkatkan kapasitas menahan air di dalam tanah. Untuk pengendalian hama bisa dilakukan dengan cara biologi, namun jika tidak terkendali serangannya bisa menggunakan penggunaan pestisida. Untuk panen, kacang hijau dipanen jika usianya telah sesuai untuk dipanen. Biasanya kacang hijau itu mempunyai umur panen antara mungkin 55-65 hari. Nah, jika serasa sudah usianya cukup, boleh langsung dipanen. Atau dapat dilihat dengan tanda-tanda lain seperti berubahnya warna polongnya dari warna hijau ke hitam atau ke coklat. Dan juga biasanya kacang polongnya itu mulai agak kering, itu boleh langsung dipanen. Biasanya kacang hijau itu memiliki tinggi tanamannya antara 53-80 cm. Cukup panjang, batangnya itu bercabang serta daun dan polongnya yang berbulu. Kita tahu panennya tadi dilakukan dengan cara dipetik ya. Sebaiknya jangan terlambat untuk memanen karena biasanya mengakibatkan polongnya pecah saat di lapangan. Setelah kacang polong dipanen, itu polongnya dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. Lalu dilakukan pembijian, yaitu dilakukan secara manual, yakni dipukul-pukul dengan tongkat kayu. Sebelum disimpan, biji kacang hijaunya dijemur kembali sampai kering. Jadi tadi setelah dipanen itu kita jemur dulu 2-3 harian, baru kita melakukan pembijian, yaitu dipukul-pukul dengan tongkat.
dan setelah itu dijemur kembali sampai benar-benar kering. Untuk disimpan itu kadar airnya harus berada di tingkat 8-10%. Jadi memang harus kering gitu ya, makanya tadi dilakukan penjemuran kembali. Dan itulah usaha budidaya tanaman pangan kacang hijau. Dan setelah dipanen mungkin kita dapat memikirkan kembali cara untuk usaha hasil budidayanya. Kita mungkin bisa menjual bubur kacang hijau atau kuliner-kuliner lain seperti mungkin martabak mini rasa kacang hijau atau bakpia dan lain sebagainya. Terima kasih, saya Helkia Paska Permana. Itulah usaha budidaya tanaman pangan kacang hijau. Sampai jumpa.